tulis apa? Ibu tulis apa ini coba? Jangan Saya tahu nggak Audi ibu ya. tulis apa? Audi. Iya betul. Kita mau tulis Ica. Mama. Apa? Ica. Di mobil. Ica. Usia berapa? 3 tahun 11 bulan. Ica. Udah cuma satu. Ica. Ini Ica, ibu udah tulis. Itu tuh pakai tangan Ica. Main sama Mbak dulu deh, main jinggo sama Mbak Ah ini sih kacau ini sih. Ibaca. Kalau Ica kan kasusnya khusus, jadi dia tadinya lahir normal, pendengaran normal, kemudian pada umur 3 tahun mengalami panas tinggi, demam tinggi, sampai dirawat di rumah sakit tanpa diketahui penyebabnya apa, terus langsung kehilangan pendengaran dari panas tingginya itu. Terus setelah kita konsul ke beberapa ahli, akhirnya kita menemukan kayaknya ada kerusakan di pendengaran gitu. Langsung di tes Bera, sama ya, rata-rata semuanya daunnya dari tes Bera, ternyata dia sampai 120 desibel pun nggak dengar. Jadi 120 desibel itu lebih kuat dari petir ya. Jadi keras banget, itu pun udah nggak dengar dua-duanya, langsung kiri kanan nggak dengar apa-apa. Ya gitu, jadi kebetulan waktu itu kita nggak tahu mesti gimana, ya kita pasang hearing aid aja. Langsung pasang hearing aid karena rekomendasi dokter untuk anak seperti itu pasang hearing aid. Tapi kita nggak tahu bahwa hearing aid itu harus dibarengi dengan terapi gitu. Jadi cuma kita pasang aja dan kita ngelihat nggak ada perubahan. Untungnya salah satu teman ada yang ngasih tahu tentang rumah seafood, saya datang ke sini dan saya waktu itu ketemu sama anaknya Ibu Rini yang sudah SMP dan pakai implan. Saya melihat kok bisa mendengar dengan normal gitu ya, bisa bicara normal. Tapi setelah Ica hadir, ngomongnya juga langsung berpengaruh sekali. Jadi yang tadinya udah lancar, udah mulai ngomongnya jadi melambat, terus konsonannya mulai hilang gitu ya, jadi mulai yang gitu ya. Itu yang kita langsung down banget, karena memang untuk kasus kami mungkin sangat down karena tadinya sehat dan berbicara lancar. Ternyata kita lihat ada salah satu jalan keluarnya adalah dengan implan, tapi tetap harus dibarengi dengan terapi. Kebetulan kita waktu itu dapat rekomendasi dokter ke Singapura, kita ke Singapura, dia suruh Kalisa pakai hearing aid dulu selama sebulan dan terapi intensif. Kita terapi seminggu 2 kali dan dilanjutkan dengan di rumah. Jadi habis terapi langsung diulang lagi di rumah selama 1 bulan penuh. Secara kehidupan normal membaik, tapi pada saat dites lagi ternyata nggak ada perubahan signifikan. Akhirnya kami memutuskan untuk implan di telinga kanan saja. setelah ketahuan dia ada gangguan pendengaran, beda nggak sih cara mendidiknya? Yang terus terang kita kan termasuk yang kaget ya, karena tadinya sangat-sangat ini, tapi kebetulan dia sudah sekolah dari sebelum dia sakit. Jadi kita cuman karena waktu itu sekolahnya juga preschool, belum ada kegiatan yang berarti, dia masih bisa melirik-lirik gitu ya. Jadi kita sadar bahwa tidak boleh ada pembedaan sama sekali. Jadi sejak dia tidak mendengar pun kita tetap perlakukan sama, cuman kita lebih aware aja kalau misalnya dia mendekati bahaya atau apa gitu ya. Tapi kita perlakukan sama, kita tetap temukan dia sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya, seakan-akan nggak ada yang terjadi. Alhamdulillah pakai implan. Kita operasinya 3 tahun 4 bulan ya, Januari ya. 3 tahun 4 bulan kita operasi. Jadi dia terdiagnosa di 3 tahun. 3 tahun 4 bulan kita operasi, switch on 2 minggu kemudian terapi intensif. Kemarin bulan Juli dia baru lulus terapi. Jadi sudah, artinya gini, kalau kita di dunia anak hearing impaired itu ada usia kronologis, ada usia dengar. Nah, usia dengarnya dia waktu itu tetap di 3 tahun kan, karena dia langsung nggak bisa mendengar. Jadi kita ngejar yang 3 tahun itu sampai mengikuti umurnya sekarang. Kemarin dia udah selesai terapinya, tinggal didampingi aja. Jadi dia sekarang masih di sekolah normal,
masih tetap bisa mengikuti sekolah biasa, cuman memang ada beberapa hal yang terbatas buat dia untuk bisa didengar lebih detail ya, seperti misalnya musik yang rumit gitu ya, atau seperti itu. Aduh, besar banget ya. Satu, bahwa ternyata apa sesuatu yang mungkin nggak kita anggap penting gitu ya, ternyata bisa hilang begitu aja dan efeknya luar biasa besar gitu. Terus ternyata mahal gitu ya. Sesuatu yang kelihatannya sederhana ternyata untuk bisa menggantikan fungsinya itu ternyata mahal sekali, dan juga memberikan lebih motivasi untuk lebih fokus dalam hidup terutama. Tadinya kan saya bekerja, terus pada saat saya bekerja saya melihat perkembangan dia sulit. Jadi hikmah terbesar adalah penolong anak yang paling besar, yang paling bisa melakukan sesuatu terhadap anak adalah orang tua. Jadi nggak akan mungkin kita titipin sama guru atau terapis atau apa, jalannya tetap lambat. Dibandingin kalau orang tuanya mau involve full time sama dia, itu hasilnya jauh lebih bagus. Jadi saya langsung berhenti kerja jadinya. Sekarang bantu dia aja. Ya itu, kalau nggak ada ilmu siput saya nggak tahu tuh. Kalau ternyata ada cara untuk membuat dia bisa mendengar, saya pikir udah terminal lah gitu ya. Yang namanya tuli ya udah tuli, karena itu kan salah satu kategori SLB gitu. Saya pikir udah hidup dia nggak akan bisa normal. Tapi nyatanya sekarang hampir semua orang yang ketemu dia baru-baru sekarang nggak pernah aware kalau dia pakai implan, nggak pernah tahu kalau dia ternyata pakai implan, karena dia bisa mengimbangi sebagaimana anak-anak sebayanya. Terima kasih.